Manhwa ini menceritakan tentang bumi yang dilanda bencana yang menyebabkan kembali ke zaman es. MC-nya yang bernama Han Feng, ditipu oleh wanita bernama Hyuna. Dia berpura-pura menyukai Han Feng, tapi ketika Han Feng termakan rayuan Hyuna, tiba-tiba ada seseorang yang menghantam kepala Han Feng sampai tergeletak, dan ternyata orang itu adalah pacarnya Hyuna. Karena Han Feng seorang MC, dia pun kembali ke waktu di mana dunia masih baik-baik saja, yaitu 2 minggu sebelum terjadi bencana es melanda dunia. Dia memendam dendam kepada Hyuna dan juga pacarnya. Han Feng menyiapkan segalanya untuk persiapan menghadapi bencana es yang akan datang 2 minggu lagi. Dia pergi keluar untuk membeli peralatan dan persediaan makanan yang dia butuhkan untuk bertahan selama bencana es, tapi sayangnya dia hanya punya uang yang sedikit. Karena dia orang yang tergolong pintar, dia pun mendownload semua aplikasi untuk meminjam uang. Setelah mendapatkan banyak pinjaman uang, dia membeli peralatan dan banyak stok makanan, termasuk memasang sistem keamanan tingkat tinggi. Di awal chapter, diperlihatkan seorang wanita yang mengetuk pintu sambil memanggil Han Feng. Wanita itu bernama Hyuna. Han Feng selama ini sangat menyukai Hyuna. Kemudian Han Feng langsung menyuruh Hyuna untuk masuk ke ruangannya karena di luar berbahaya. Tiba-tiba tanpa basa-basi, Hyuna langsung mencium Han Feng, yang membuat Han Feng menjadi salah tingkah. Hyuna dengan lembut bilang, kalau dia benar-benar mencintai Han Feng. Hyuna yang semakin menggoda Han Feng, membuat Han Feng makin salah tingkah, karena termakan godaan Hyuna. Wajah Han Feng makin memerah. Hyuna menyuruh Han Feng untuk menutup mata, dan Han Feng pun menutup matanya. Tiba-tiba, ada seseorang yang menghantam kepala Han Feng, sampai dia tergeletak di lantai, dan ternyata orang itu adalah pacarnya Hyuna. Han Feng yang mulai kehilangan kesadarannya, dia masih bisa mendengar obrolan mereka yang sedang mengejek Han Feng orang yang bodoh. Han Feng perlahan mulai kehilangan kesadaran, tapi tiba-tiba, ada cahaya hangat yang mendekatinya. Dia mengira kalau itu adalah jalan menuju surga, tapi ketika dia mulai masuk ke cahaya itu, tiba-tiba Han Feng terbangun di kamar apartemennya. Dia terheran-heran dengan apa yang terjadi. Tapi setelah 30 menit, dia mulai sadar kalau dia kembali ke waktu sebelum terjadinya bencana es, lebih tepatnya 2 minggu sebelum kejadian. Tapi ada yang berbeda kali ini. Ketika dia bangun ada cahaya merah di tangan kanannya, tidak ada rasa sakit, yang dia rasakan hanya kehangatan. Ketika dia bersin, tiba-tiba cahaya itu berubah warna menjadi warna hijau. Dia sampai kaget karena cahayanya tiba-tiba membesar. Dia sampai terheran-heran dengan apa yang terjadi. Apalagi ketika cahaya hijau itu mengecil kembali. Tiba-tiba dia merasa lelah. Dan sekarang dia merasa sangat lapar. Dia pun membuka kulkas, tapi tidak ada apa-apa di dalam kulkas. Dia pun melihat ada setoples kacang kedelai panggang. Dia pun duduk di sofa dan mulai memakan kacang panggang itu. Ketika dia mulai memakan kacang itu, menggunakan tangan kanan yang memancarkan cahaya hijau itu, tiba-tiba kacang itu tumbuh menjadi tanaman kacang kedelai. Dan secara bersamaan rasa lelahnya juga hilang. Begitu juga dengan cahaya hijau di tangannya juga hilang. Dia pun sadar ternyata itu adalah kemampuannya, dia merasa terkesan dengan kemampuannya itu. Tapi sebelum dia melakukan hal lain, dia harus mempelajari kemampuannya terlebih dahulu. Dia harus menimbun persediaan makanan, untuk bencana es yang akan datang dalam 2 minggu lagi. Dia memutuskan untuk pergi keluar sambil memikirkan tentang cahaya yang keluar dari tangannya. Ketika dia berjalan di keramaian, tiba-tiba dari belakang ada wanita yang memanggilnya. Ketika Han Feng menoleh, dia terkaget ternyata wanita itu adalah Hyuna. Hyuna adalah wanita impian Han Feng. Han Feng telah melakukan apapun untuk membuat Hyuna bahagia. Tapi ternyata Hyuna hanya memanfaatkan Han Feng. Sampai akhirnya Han Feng terbunuh juga karena wanita itu. Han Feng yang sudah sangat membenci wanita itu, mencoba menenangkan dirinya terlebih dahulu. Sekarang belum saatnya balas dendam. Karena Han Feng melamun, Hyuna pun mendekat ke arahnya, dan menanyakan kenapa Han Feng melamun. Han Feng beralasan dia melamun karena terpesona oleh kecantikan Hyuna. Tapi, Hyuna tersenyum tipis dan menjalankan aksinya yaitu mengajak Han Feng untuk belanja dengan nada menggoda. Han Feng yang sudah sadar bahwa dia hanya dijadikan mesin ATM, dia pun menolak ajakan Hyuna, dan langsung pergi meninggalkannya sampai membuat Hyuna terkejut. Han Feng pergi ke supermarket untuk belanja buat bertahan saat bencana es datang. Dia melihat panduan bertahan hidup di internet, untuk memutuskan membeli apa saja buat bertahan hidup. Tapi dia ada satu masalah yaitu, dia kekurangan uang untuk belanja, dia memutuskan untuk mendownload semua aplikasi untuk melakukan pinjaman uang. Sebanyak apapun dia meminjam uang, dia tidak perlu takut gagal bayar. Karena siapa juga yang akan memikirkan pembayaran di saat terjadi bencana es. Di sisi lain, Hyuna yang sedang berjalan sambil menahan rasa kesal, karena Han Feng tidak menuruti apa yang dia mau, tiba-tiba ada mobil yang berhenti di dekat dia, dan ternyata itu adalah Han Feng, yang membawa mobil baru dengan banyak sekali barang di mobil tersebut. Han Feng bilang ke Hyuna kalau dia dapat kiriman uang dari ayahnya yang mempunyai bisnis di Amerika. Makanya dia langsung membeli mobil baru dan beberapa barang yang dia sukai. Dia juga bilang kalau dia punya sebuah hadiah untuk Hyuna, agar Hyuna tidak mencurigai Han Feng. Padahal Han Feng sudah menyiapkan rencana untuk membalas dendam kepada Hyuna dan pacarnya. Han Feng menimbun persediaan makanan yang sangat banyak, sampai orang-orang di sekitarnya terheran-heran,
Tapi untungnya Han Feng bisa membuat alasan dengan cukup baik tanpa dicurigai. Ada beberapa persediaan yang sensitif dan harus dipindahkan sendiri oleh Han Feng. Dia juga menyiapkan persediaan generator yang cukup untuk setidaknya 1 tahun untuk bahan bakar selama bencana es melanda. Bahkan dia memodifikasi ruangannya untuk menyimpan semua persediaan itu. Tidak terasa waktu bencana dimulai tinggal 1 hari lagi dan Han Feng sudah menyiapkan segala sesuatu untuk bertahan. Setelah menyiapkan semua persediaan, Han Feng sekarang bisa fokus mempelajari kekuatannya. Dia mulai dari menumbuhkan kacang kedelai seperti sebelumnya. Saat itu kekuatannya keluar secara tiba-tiba tanpa dia sadari. Tapi sekarang dia sudah bisa menumbuhkan kacang kedelai sesuka hatinya. Sekarang dia harus mencoba apakah kacang kedelai itu bisa dimakan atau tidak. Dia pun memberanikan diri dan mencoba memakannya. Dan ternyata sesuai dugaannya, kacang kedelai tersebut bisa dimakan. Sekarang dia harus mencoba ke bahan makanan yang lain. Saat dia membuka kulkas dan berpikir sejenak, tiba-tiba dia kehilangan kesadaran dan terbangun kembali di sore hari dengan sayuran di tangannya. Dia merasakan sakit kepala dengan dapurnya yang berantakan dengan banyak sayuran. Dia pun menyadari kalau kemampuannya itu berdampak pada pikiran dan tubuhnya. Tapi setidaknya dia telah mempelajari sesuatu dari kemampuannya itu. Dia masih ingat kalau sebelum dia pingsan dia mencoba menggunakan kekuatannya pada setumpuk makanan yang berbeda. Ketika dia mencobanya lagi ada sebagian sayur yang tidak berpengaruh. Ada juga yang berefek seperti pada kacang kedelai, ada juga yang sampai meledak. Setelah ledakan, tanaman yang meledak berubah menjadi sesuatu yang dapat digunakan untuk memanaskan. Dia sekarang tidak perlu khawatir untuk menghangatkan badannya selama bencana es berkat kemampuannya itu. Sekarang dia fokus untuk mengontrol kekuatannya, walaupun dia berhasil untuk menumbuhkan tanaman tapi tingkat berhasilnya masih sangat acak. Setiap kali dia menggunakan kemampuannya, dia merasakan kelelahan. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya dia mencoba memfokuskan pikirannya, dan akhirnya dia menyadari sesuatu. Ternyata kemampuannya berhubungan dengan kesadarannya. Setelah dia mengerti cara kerja kemampuannya, dia mencoba ke sesuatu yang berbeda yaitu ke daging. Tapi setelah dia coba, ternyata daging tidak ada reaksi apapun. Dia berpikir sejenak dan ingat kalau dia punya kemampuan yang berwarna merah. Dia pun mencoba menggunakan kemampuan yang berwarna merah ke daging. Ketika dia konsentrasi untuk menyalurkan kemampuannya, dagingnya berubah menjadi aneh. Setelah dia cek ternyata dagingnya matang. Dia pun menyimpulkan bahwa cahaya merah berfungsi untuk memanaskan sesuatu. Dia kepikiran sebuah ide yaitu bagaimana kalau dia menggabungkan cahaya hijau dengan cahaya merah. Ketika dia menggabungkannya tiba-tiba dagingnya membesar dan itu membuat dia terkejut. Setelah dia memeriksa daging yang membesar itu, daging itu seperti daging biasa tidak ada yang aneh. Dia mencoba lagi menggabungkan cahaya hijau dan merah tapi hasilnya malah gagal. Dia coba meluangkan waktu untuk berpikir sejenak. Ketika dia merasa sudah aman dari bencana es, tiba-tiba dia kepikiran kalau dia belum mempunyai senjata untuk alat pertahanan. Dia pun buru-buru membereskan sayuran yang berantakan sambil melihat ke jendela ternyata saljunya sudah turun. Setelah selesai dia pergi keluar untuk mencari pistol. Tapi di negaranya pistol itu ilegal tidak bisa didapatkan dengan mudah. Ketika dia kebingungan, tiba-tiba dia melihat seseorang yang tidak asing buat dia. Dan dia adalah Zhou Situnawisma, tidak sulit untuk mengenalinya apalagi dari gaya berpakaian yang berlebihan. Orang-orang memanggilnya Brother Li, dia tinggal di lingkungan yang sama dengan Han Feng. Dia dikenal banyak orang karena dia orang yang bertanggung jawab dengan semua proyek yang dipercayakan kepada dia. Han Feng pun nyamperin Brother Li. Siapa tahu dia punya koneksi untuk mendapatkan apa yang Han Feng butuhkan. Han Feng menyapanya dan basa-basi terlebih dahulu. Kemudian Han Feng membisikkan tentang apa yang dia butuhkan, dan itu membuat Brother Li sangat terkejut. Karena senjata api termasuk sesuatu yang ilegal, Han Feng pun beralasan kalau dihajar orang dan ingin membalas dendam. Tidak disangka Brother Li pun termakan ucapannya dan setuju akan membantunya. Brother Li bersedia mengantar Han Feng untuk mendapatkan apa yang dia mau. Setelah sampai di lokasi, Brother Li langsung digerumuni orang-orang yang ada di sana dan menanyakan kenapa dia ke sana. Brother Li mengajak Han Feng untuk menemui Bos Liu yang seorang pemimpin dari gemobolan di sana. Tidak perlu basa-basi, Bos Liu meminta Li untuk langsung menjelaskan keperluannya. Brother Li menjelaskan kalau Han Feng ingin membeli pistol dari Bos Liu. Dan dengan mudahnya Bos Liu memberikan pistol dengan harga 6.000. Han Feng bilang ke Bos Liu kalau dia ingin sesuatu yang lebih panjang yang ada skopenya. Bos Liu dengan berteriak mengatakan, jangan bilang kau ingin sniper rifle. Dan dengan nada marah dia menyuruh Han Feng mengambil pistol itu dan langsung pergi. Brother Li menenangkan bos dan menjelaskan alasan kenapa Han Feng ingin sniper. Brother Li yang menambah-nambahkan cerita yang dibuat Han Feng. Membuat Bos Liu terprovokasi dan setuju untuk menyetujui permintaan Han Feng yang menginginkan sniper tapi harus menunggu beberapa hari. Bos Liu menyuruh anak buahnya untuk mengatur apakah mereka bisa mendapatkan sniper yang semi-auto beserta amunisinya. Sebagai hadiah buat Han Feng, Bos Liu memberinya pistol secara gratis, sebagai ucapan terima kasihnya. Han Feng mengingatkan Bos Liu kalau sebaiknya dia menimbun banyak persediaan karena akan ada cuaca yang tidak normal. Bos Liu menyadari kalau Han Feng tidak sedang bercanda dan akan mendengarkan saran dari Han Feng. Han Feng dan Brother Li pun pergi setelah negosiasi selesai. Dalam perjalanan,
Han Feng yang sedang memikirkan tentang persiapannya tiba-tiba terjatuh akibat salju yang licin. Sepertinya kakinya patah. Dengan kesakitan dia meminta Brotherly untuk membawanya ke rumah sakit. Dengan sekuat tenaga Brotherly membawa Han Feng ke mobil dan langsung menuju rumah sakit. Ternyata benar Han Feng mengalami patah tulang. Setelah Han Feng mendapatkan penanganan medis, Brotherly pergi sedangkan Han Feng harus menunggu untuk mendapatkan obatnya. Ketika Han Feng sedang bengong tiba-tiba perhatiannya teralihkan seorang perawat yang masih muda yang sedang menangani pasien dan juga akrab dengan anak-anak sehingga membuat Han Feng tertarik. Kakek-kakek yang duduk di sebelah Han Feng memanggil perawat tersebut, dan dengan sigap perawat tersebut langsung menghampiri orang tersebut dengan mengatakan kalau punggungnya sakit dengan modus ingin melecehkan perawat tersebut. Tiba-tiba Han Feng melempar tongkat penopang kakinya ke arah orang mesum itu dan beralasan kalau Han Feng tidak sengaja karena baru kali ini dia menggunakan tongkat penyanggah. Ponsel orang itu yang terjatuh diambil oleh Han Feng dan tentu saja orang itu menjadi panik apalagi saat Han Feng memergokinya mengambil gambar perawat itu. Han Feng tidak mengembalikan ponselnya sambil mengancam orang itu. Seketika orang itu pun lari keluar dari rumah sakit. Han Feng menjelaskan ke perawat tentang apa yang dilakukan oleh orang mesum tadi. Ternyata benar perawat itu tidak menyadari apa yang terjadi. Han Feng yang lupa kalau kakinya sedang sakit tiba-tiba berteriak kesakitan dan langsung diperiksa oleh perawat tersebut. Setelah selesai Han Feng pun pergi dari rumah sakit itu sambil bergumam mungkin mereka tidak akan bertemu lagi karena bencana es yang melanda. Di rumahnya Han Feng dengan santai menonton berita tentang cuaca yang buruk. Bahkan di grup kompleknya juga membicarakan tentang salju yang turun. Han Feng dikejutkan dengan orang misterius yang mengatakan kalau kiamat zaman es akan segera dimulai. Di grup rumahan mulai terjadi perselisihan antara pemilik rumah dengan pihak properti, karena mereka tidak bisa keluar karena tertutup salju sedangkan pihak properti tidak bisa melakukan apa-apa. Tiba-tiba ada orang yang kelihatannya orang benar yang meredam konflik. Orang itu bernama Jiang. Walaupun awalnya masih ada yang mempertanyakan siapa sebenarnya Jiang, tapi lama-kelamaan orang-orang mulai percaya kepada Jiang. Bahkan Hyuna juga muncul untuk menarik simpati orang-orang terhadap dia. Tentu saja dengan kemampuan aktingnya, dia dapat dengan mudah mempengaruhi orang-orang itu. Tiba-tiba ada pesan masuk ke ponsel Han Feng. Dan ternyata dari Hyuna. Hyuna mencoba menggoda Han Feng agar Han Feng mau membelikan banyak persediaan untuknya. Han Feng yang sudah tahu sikap asli dari Hyuna, tidak termakan omongan dari Hyuna lagi. Baru 2 hari bencana es terjadi tapi Han Feng sudah mulai bosan. Apalagi kakinya yang belum sembuh total jadinya dia tidak bisa kemana-mana. Han Feng cuma bisa menonton video untuk mengobati rasa bosannya itu. Han Feng kepikiran untuk mencoba menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan kakinya. Tapi ternyata kakinya tidak bisa sembuh dengan kekuatannya itu. Ketika Han Feng menonton video di ponselnya, dia tertidur. Han Feng yang sedang tertidur, bermimpi sedang menunggangi kambing sambil memegang sebuah pecut, tapi tiba-tiba dia terlempar dari atas punggung kambing itu dan terjatuh yang menyebabkan kakinya patah seperti di kenyataan. Kambingnya pun langsung menjilati kakinya, kemudian membanting Han Feng menggunakan lidahnya yang tiba-tiba memanjang. Seketika Han Feng pun terbangun dari tidurnya dengan berkeringat. Saat dia terbangun dia merasa kalau kakinya sudah tidak sakit lagi. Dan ternyata benar. Ketika dia coba untuk berdiri, kakinya sudah sembuh. Dia menyimpulkan kalau itu mungkin berkat cahaya hijau yang sebelumnya dia gunakan untuk menyembuhkan kakinya. Untuk memastikannya, dia mencoba melukai tangannya dengan menggunakan pisau, kemudian dia menggunakan cahaya hijau untuk menyembuhkan. Setelah melakukannya akhirnya dia memahami sesuatu. Di luar, orang-orang sedang bekerja sama untuk membersihkan salju yang menutupi jalan keluar. Jiang yang seperti memimpin orang-orang untuk bekerja sama. Orang-orang mulai percaya kepadanya. Jiang membicarakan tentang persediaan dengan Paman Liu. Seketika Paman Liu teringat kalau beberapa hari terakhir ada seseorang yang membawa persediaan dengan menggunakan truk kecil seperti yang sedang pindah rumah. Walaupun hal seperti itu adalah hal yang wajar untuk orang yang baru pindahan, maupun sedang melakukan renovasi, tapi Paman Liu merasa heran, karena orang itu membawa tangki bensin dan perapian, hal yang gak normal untuk orang yang baru pindah, seolah-olah orang itu sudah mempersiapkan untuk melewati bencana es ini. Sebelum perbincangan berlanjut ada 2 orang yang tiba-tiba mengganggu obrolan mereka. Karena saljunya semakin lebat, mereka memutuskan untuk kembali ke dalam untuk berlindung. Han Feng yang sedang tertidur pulas, tiba-tiba terbangun karena ada yang mengetuk pintu. Dan ternyata itu adalah Brotherly yang membawakan senapan semi-otomatis yang dipesan oleh Han Feng.